Selamat sore bagi kita semua dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Denny Likuando Nababan. NIM saya 0553984142. Prodi saya yang saya ambil adalah Sistem Informasi. Berikut saya akan mengerjakan tugas dari bidang studi Pancasila. Saya akan mempresentasikan dengan judul pelajaran dari sejarah Pancasila untuk generasi muda. Berikut judul-judul yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu tinjauan sejarah Pancasila, yang kedua relevansi Pancasila bagi generasi muda pada masa kini. Yang pertama, tinjauan sejarah Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dan usulan awal. Di sini kita tahu BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia melalui kajian tentang bentuk dasar negara sesuai dengan sistem pemerintahan setelah merdeka. Dan kemudian pelaksanaan pertama sidang BPUPKI yaitu berlangsung di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan sidang tersebut dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat bersama 12 anggota lainnya. Dan dalam sidang tersebut merumuskan dasar negara Indonesia. Kemudian dalam usulan tersebut ada usulan 3 tokoh. Dalam sidang ini 3 tokoh penting yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan berbagai gagasan terkait asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam proses perumusan Pancasila ada 3. Yang pertama adalah sumbangan gagasan Muhammad Yamin. Kemudian dalam Muhammad Yamin mengusulkan secara tertulis dan lisan asas dasar negara seperti peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat, dan kebangsaan Indonesia yang berwujud dalam 5 poin tertulis. Yang kedua, pandangan Supomo. Supomo menyampaikan asas negara berdasarkan persatuan atau nasionalisme, konsep kekeluargaan, takluk kepada Tuhan, musyawarah, dan keadilan bagi rakyat pada hari kedua sidang yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, pidato Soekarno. Pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memaparkan gagasan dengan nama Pancasila, yaitu Pancasila kita kenal dengan 5 dasar negara kita, ya, yang meliputi kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berbudaya. Konsep-konsep dasar Pancasila menurut tokoh-tokoh penting. Yang pertama, kebebasan dan kemanusiaan. Muhammad Yamin menekankan peri kemanusiaan dan keadilan sosial mampu menjamin hak setiap warga negara dalam suasana yang adil dan beradab. Persatuan dan keadilan, Supomo melihat pentingnya membangun nasionalisme dan persatuan berdasarkan asas kekeluargaan serta keadilan sosial bagi landasan bersama. Yang ketiga, integrasi nilai budaya. Soekarno memadukan prinsip kebangsaan, demokrasi, dan ketuhanan yang berlandaskan budaya dalam upaya menyeimbangkan semangat nasionalisme dengan nilai spiritualis. Yang kedua adalah relevansi Pancasila bagi generasi muda pada masa kini. Pancasila sebagai prinsip pemersatu bangsa. Yang pertama, menghargai keberagaman. Keberagaman mendorong rasa saling menghormati antar golongan dan individu dari berbagai latar belakang. Yang kedua, membangun solidaritas. Menanamkan pentingnya kerjasama dalam menciptakan persatuan nasional. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan damai. Menawarkan pendekatan berbasis nilai toleransi dan kesetaraan untuk mengatasi perbedaan. Pancasila dan tanggung jawab kewarganegaraan modern. Menyesuaikan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi selaras dengan strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk dan pengembangan industri.
Yang kedua, melindungi lingkungan ekologis, menguatkan konservasi sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas daya dukung kota secara menyeluruh. Dan kemudian tata letak rasional dan pengembangan terkoordinasi, pengoptimalan ruang kota, memperkuat penentuan zona fungsi kota, dan mendorong pengembangan regional yang terintegrasi. Pancasila dalam hal ini dan tanggung jawab kewarganegaraan modern, kehormatan terhadap keberagaman, yaitu mendorong penghargaan atas perbedaan kebudayaan, agama, dan suku sebagai dasar menyatukan bangsa. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif, menginspirasi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan sosial dan politik demi pembangunan bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, mempraktikkan nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memperkuat identitas kebangsaan. Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter. Membentuk moral yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan adalah mengarahkan generasi muda seperti kita untuk menghormati hak asasi, memperkuat solidaritas sosial, dan memupuk rasa empati. Yang kedua, menanamkan sikap toleransi, mengajari generasi muda untuk menghormati perbedaan dalam masyarakat multikultural dan membangun harmoni, mendorong semangat gotong royong, mengajarkan pentingnya kerjasama dalam mencapai kemajuan bersama di berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter. Ada 3, yaitu pertama, menyelipkan prinsip dasar Pancasila di setiap mata pelajaran, membantu siswa-siswi memahami implementasi nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek sosial, mendorong siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila melalui program dan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, penekanan pada pendidikan karakter, yaitu untuk memupuk nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan toleransi dalam kegiatan belajar di sekolah. Pancasila sebagai landasan pembentukan karakter. Yang pertama, menjaga identitas bangsa, yaitu mengatasi tekanan budaya asing yang berpotensi melunturkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kedua, meningkatkan literasi digital, yaitu mengedukasikan generasi muda tentang cara menggunakan teknologi untuk mendukung nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, menumpuk rasa cinta tanah air, menanamkan pentingnya menjaga kekayaan dan keberagaman Indonesia di tengah pengaruh global. Mungkin sekian dari saya untuk presentasi memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.